Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini pada pertemuan ketiga, yaitu administrasi sistem jaringan kelas 12, hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Di sini saya akan menyampaikan atau mereview materi pada yang telah disampaikan di kelas 11. Kebetulan pada saat kelas 11 kemarin saya tidak mengampu di mapel ini. Ini pada kesempatan kali ini di kelas 12 di tahun ajaran 2020-2021 saya mendapat kesempatan untuk belajar atau menyampaikan mapel administrasi sistem jaringan. Semoga nanti bisa mendapatkan atau bisa memahami apa yang telah saya sampaikan, sehingga nanti bisa menerapkan ya, dan nanti setelah lulus bisa bekerja sesuai bidang studinya, yaitu menjadi praktisi IT atau network engineer di perusahaan yang ada di Rembang khususnya atau Indonesia. Mari kita bahas materi demi materi atau kita review materi yang di kelas 11. Mengadministrasi server dalam jaringan, peran dari suatu teknologi informasi, peta kedudukan. Oke. Saja. Ini peranan. Jaringan sudah tidak lagi menjadi suatu kemewahan, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan untuk menjalankan suatu organisasi. Dalam hal ini jaringan internet. Kalau dulu jaringan internet memang sangat mewah dan sangat istimewa, tapi pada saat ini ya, jaringan internet sudah menjadi kebutuhan. Apalagi pada masa sekarang, yaitu pada masa pandemi, tetap harus belajar di rumah, tidak boleh tatap muka secara langsung ya. Jadi semua organisasi baik di pendidikan maupun bidang jasa yang lain ya, ada yang menerapkan bekerja dari rumah. Nah, kalau di pendidikan berarti belajar di rumah. Lanjut. Ini perjalanan evolusi jaringan. Ada modem, ada dari sini sekarang menjadi ke ADSL 8 megabit per second. Bahkan sekarang sudah ada teknologi
4G ya. Kalau di luar negeri sana sudah ada teknologi 5G ya, 4 dari 3G, 4G, terus yang terbaru itu 5G ya. Di Indonesia baru maksimal di 4,5G ya. Nah, itu teknologi dari segi teknologi kecepatan. Terus dari teknologi kabel ya, dulu berupa kabel ya, sekarang sudah mengenal namanya fiber optik ya. Lanjut, pengertian. Mengadministrasi server dalam jaringan adalah suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh administrator jaringan yang mempunyai tugas untuk membuat server, mengelola jaringan yang tersambung dengan server, memonitor jaringan, dan juga mengamankan transfer data dalam jaringan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan seorang administrator jaringan. Yang pertama, memilih aplikasi untuk server. Aplikasinya itu apa saja yang digunakan untuk server ya. Sebelum ke aplikasi itu harus memilih sistem operasi untuk jaringan ya. Sistem operasinya apa? Kita menggunakan Windows atau menggunakan Linux, menggunakan yang berbayar atau yang menggunakan free, atau mungkin bisa menggunakan yang bajakan. Nah, itu tidak recommended ya. Yang paling recommended ya, yaitu yang berbayar, punyanya Windows ya, dari Microsoft. Terus recommended yang kedua, kita bisa menggunakan sistem operasi yang open source, yaitu diantaranya Linux. Varian dari Linux banyak yang bisa digunakan untuk server. Yang pertama bisa menggunakan Debian, Linux Debian. Linux Debian yang terbaru sudah sampai ke varian 10.xx. Terus Linux Ubuntu. Ubuntu sudah sampai ke level 19.xx. Terus ada lagi sistem untuk yang open source lagi, yaitu FreeBSD ya, si setan merah, karena FreeBSD logonya itu setan ya, gambar setan ya. Kalau orang IT nyebutnya si setan merah, bukan setan merah di Premier League ya, atau di Liga Inggris, bukan, ini sebutan lain. Terus ada lagi, kalau kita menggunakan virtualisasi server bisa menggunakan Proxmox. Itu punya, termasuk dari varian Linux ya. Sifatnya open source ya. Kalau open source berarti free nah, alias gratis. Kita bisa boleh mengembangkan boleh mendistribusikan tanpa harus membayar lisensinya. Terus yang ketiga yaitu memilih komponen server. Komponen server itu apa saja? Nah, nanti bisa saya jelaskan di slide berikutnya. Terus selanjutnya yaitu menetapkan spesifikasi server. Spesifikasi server apa saja? Bisa nanti. Terus yang kelima, membangun dan mengkonfigurasi server. Berarti ini nanti kita, kalau semoga saja pandemi ini segera berakhir, kita bisa atau diperbolehkan untuk tatap muka langsung. Berarti kita nanti prakteknya di sini, membangun dan mengkonfigurasi server. Terus yang selanjutnya yaitu menguji server. Nah, setelah kita membangun dan mengkonfigurasi, maka server harus diuji. Setelah diuji, yang terakhir kita memonitor kinerja jaringan. Monitor kinerja jaringan berarti nanti dari jaringan itu gimana,
apakah ada permasalahannya atau mungkin transfer datanya lambat, koneksinya ada yang bermasalah. Nah, berarti untuk poin membangun, mengkonfigurasi server, menguji server, dan memonitor kinerja jaringan itu nanti harus dilakukan secara tatap muka langsung, yaitu praktek. Nah, nanti bisa di lab komputer. Selanjutnya, oke, memilih aplikasi untuk server. Tujuan kegiatan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menentukan aplikasi yang akan dijalankan pada server. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui fungsi-fungsi aplikasi tersebut. Lanjut. Nah, ini aplikasi yang digunakan server untuk menjalankan jaringan antara lain. Yang sering digunakan ini yang saya tuliskan, yang pertama DNS, terus yang kedua DHCP, terus yang ketiga FTP, terus yang keempat web server, terus yang kelima mail server, keenam Samba, terus yang terakhir proxy. Dari ke-7 ini aplikasi ini ada lagi ya tambahan ya. Biasanya ini yang saya tuliskan itu yang sering ada dan wajib ada. Itu tambahan ada kota server. Terus ada kota server itu untuk seperti kita membuat voucheran. Kalau sekarang di provider seperti Telkomsel, Indosat, itu kan kalau kita mau beli kan namanya pakai data, nah, kuotanya berapa giga, itu aplikasi. Terus ada lagi yang digunakan untuk live streaming. Terus ada lagi yang digunakan untuk aplikasi yang digunakan untuk SMS gateway, itu bisa. Apalagi perkembangan IT sekarang pesat ya. Oke, bisa kita lanjut. Memilih sistem operasi untuk jaringan. Tadi sudah saya katakan sistem operasi itu yang paling vital di sini ya. Jadi sebelum adanya aplikasi, maka kita harus memasang sistem operasinya dulu ya. Karena aplikasi itu dipasang di atasnya sistem operasi. Tanpa adanya sistem operasi, aplikasi tidak bisa dipasang atau tidak bisa diinstal. Lanjut. Nah, tujuan ini peserta didik mampu menentukan sistem operasi yang digunakan pada server. Peserta didik mampu memilih sistem operasi untuk server. Nah, tadi sudah saya jelaskan di slide itu ada sistem operasi yang bisa digunakan. Yang pertama punyanya Windows, Microsoft Windows ya. Itu bisa Microsoft Windows Server. Yang terbaru itu 12 titik berapa gitu saya lupa. Terus Linux, Unix dan Macintosh. Ada Apple, ada Macintosh. Itu satu varian ya, satu produk. Nah, kalau Apple Macintosh itu berbayar, kalau Linux sama Unix tidak berbayar. Jadi saya sudah jelaskan variannya banyak untuk Linux. Ada yang kita menggunakan varian dari Debian, Linux Debian. Itu sekarang yang terbaru di 10.xx. Terus ada lagi Linux yang punyanya Linux itu ada Linux Ubuntu, Linux Mint ya. Terus yang dari Unix itu ada FreeBSD, si setan merah tadi. Terus ada lagi yang Proxmox, itu bawaan dari turunan dari Linux Debian. Pada
kesempatan ini nanti ketika kita praktek ya, kita menggunakan sistem operasi Linux. Nanti kita bisa menggunakan Linux Debian 8. Kalau mungkin memungkinkan nanti kita bisa mencoba Linux Debian 10. Kalau yang dipraktek yang kemarin itu, yang tutorial yang kemarin, langkah-langkah instalasi itu menggunakan Debian 8. Itu sudah saya rebuild ulang. Jadi paket aplikasinya cukup di satu iMac saja, satu DVD. Kalau untuk menginstal pada sebelum di rebuild itu kita memerlukan DVD 3 keping, berarti 3 iMac sistem operasi. Nah, kalau sudah di rebuild, jadi ya di remastering, jadi bisa cukup satu DVD, tapi tidak ada untuk versi GUI-nya, hanya versi di CLI-nya berbasis tag. Untuk GUI itu berarti harus memerlukan kapasitas yang lebih besar lagi. Mengapa memilih sistem operasi Linux? Yang pertama, Linux bersifat freeware, shareware, tadi saya katakan open source. Tidak membutuhkan lisensi jika akan menginstal Linux. Beda dengan Windows. Windows harus beri lisensinya. Tapi mungkin kalian sering menggunakan versi bajakan. Terus yang ketiga, kita dapat menentukan aplikasi yang akan kita install pada server yang telah kita buat. Ya, kalau Linux aplikasinya sifatnya open source, ya, tidak perlu membeli lisensinya. Tapi kalau Windows sistem operasinya harus beli, ya. Terus aplikasi lainnya juga harus beli. Bayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan. Lanjut, memilih komponen server. Nah, ini juga yang paling vital. Tujuannya peserta didik menentukan komponen-komponen yang akan digunakan pada server. Terus yang kedua, mengetahui fungsi-fungsi komponen-komponen tersebut. Apa yang diperlukan komponennya? Yang pertama komputer server, ya. Terus NIC atau bisa disebut Network Interface Card. Kalau di Indonesia kan namanya kartu jaringan. Terus yang selanjutnya hub. Hub itu untuk membagi jaringan biar lebih bisa menjadi banyak. Terus switch. Nih, sebelum ke selanjutnya, perbedaan antara hub dan switch. Kalau switch sudah tentu bisa dijadikan hub. Kalau hub belum tentu bisa dijadikan switch. Perbedaannya itu. Ya. Jadi kalau switch itu bisa dijadikan hub, tapi hub itu tidak bisa jadi switch. Hub ya hub. Nah, kalau switch, nah, makanya kadang ada istilah switch hub. Nah, itu artinya switch bisa dibagi switch dan bisa dibagi hub. Nah, karena kalau hub itu tidak ada kontrol panelnya, kita tidak bisa mengkonfigurasi. Kita tinggal memasang saja kabelnya. Tapi kalau switch, kita pasang kabelnya dan kita bisa konfigurasinya. Kita gunakan sebagai switch atau sebagai hub, nah, itu tergantung konfigurasinya. Ini peralatan untuk kabelnya, ya. Untuk kabel
sendiri ada banyak. Tadi saya katakan ada fiber optik, yaitu yang terbaru. Terus yang terdahulu ada koaksial. Koaksial itu seperti kabel antena TV, ya, antena UHF atau antena parabola, itu koaksial jenisnya. Terus twisted pair atau UTP, STP, itu yang banyak di lab, ya, terdiri dari 8 warna kabel, terdiri dari 4 pasang warna kabel, dari hijau putih sampai coklat putih. Terus yang kedua, CD, sistem operasi server. Tadi saya bilang kalau menggunakan Linux, Debian, ya, yang belum diremastering itu harus menggunakan 3 keping sistem operasi, karena aplikasinya berada di keping 2 dan keping 3. Lanjut, menetapkan spesifikasi server. Statistik mampu menentukan spesifikasi komputer pada server. Yang kedua, peserta diklat mengetahui spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk jaringan. Kita akan membuat server menggunakan Linux Debian, maka spesifikasi minimal yang kita perlukan adalah yang pertama, motherboard. Nah, karena kita menggunakan Linux, berarti speknya tidak perlu yang bagus ya. Core i motherboardnya itu bisa support, yang penting Core i3, ya. Casing juga opsional, mau pakai casing atau tidak. Tapi kalau komputer nggak pakai casing ya nggak matching. Terus monitor sifatnya opsional, ini bisa mungkin digunakan saat instalasi saja. Nanti kalau kita sudah ke konfigurasi tidak perlu monitor, karena bisa di remote dengan komputer lain. Oke. Mouse, keyboard juga opsional. Prosesor tadi sudah saya katakan, Core i3 sudah cukup. Memori kalau memang ingin cepat, kita kebutuhannya ada di memori, ya. Kalau minimal ya 8 GB, itu kalau hanya untuk server yang sederhana. Tapi kalau sudah seperti servernya Google, Yahoo, Facebook, terus Telegram, YouTube, nah itu ya memorinya besar. Nah, ruangan servernya pun juga besar. Hard disk, nah ini hard disk juga untuk media penyimpanannya. Nah, kalau sekarang mungkin teknologi yang terbaru menggunakan SSD. CD-ROM ini juga opsional, karena kita bisa menginstal pakai jaringan, melalui jaringan. NIC wajib, kabel konektor wajib, hub juga opsional, switch opsional. Nah, kita lanjut, membangun dan mengkonfigurasi server. Nah, ini kita bahas di lain waktu, mungkin pada saat sudah diperbolehkan untuk tatap muka. Kita kenalkan saja dulu. Oke, pengertian dulu dari DNS itu apa. DNS itu yaitu merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengonversikan nama host mesin domain ke alamat IP dan sebaliknya. DNS itu bisa dikategorikan mengganti IP address. Kalau kita misal ya mau ke Google, kita bisa IP addressnya berapa, tapi cenderung ya
ingatan manusia itu ingat dengan menggunakan menghafal sebuah kata daripada angka. Karena IP address itu terdiri dari angka-angka. Tapi kalau DNS itu terdiri dari kata. Nah, seperti google.com. Ya, lebih mudah diingat daripada kita menghafal IP address-nya. Terus misal Facebook, YouTube juga sama. Nah, jadi makanya saya contohkan di nomor HP ya yang telah disimpan di smartphone atau HP ya, itu kan pasti dikasih nama. Kalau kita ingin mencari, memanggil sesuatu, kita ketikkan nama ya, untuk menyimpan. Kalau kita ketikkan nomor ya, juga nanti nomornya berapa kita akan lupa ya, lebih mudah mengingat kata daripada mengingat angka. Karena IP address terdiri dari, kalau kelas IP TCP versi 4 itu terdiri dari 4 oktat. 1 oktat terdiri dari 3 digit ya, jadi 3 kali 4 ada 12 digit ya. Jadi misal contohnya 192.168.1.12 nah, file yang perlu dikonfigurasikan. Oke, saya banding dulu. Terus yang kedua DHCP. DHCP itu untuk memberikan IP pada klien secara otomatis. Ya, ini misal ketika kita RT/RW-net ya, RT/RW-net kita, atau mungkin kita wifi-nan di suatu tempat, misal di kantor desa, itu kita dekat dengan kantor desa ada fasilitas internet wifi, itu kita bisa, nah, itu kita tidak perlu mengkonfigurasi IP address ya, cukup kita konekkan, sudah kita bisa mendapatkan IP address. Nah, itu namanya DHCP server, Dynamic Host Configurasi Protocol. Sistem kerjanya seperti ini. MAC address IP berapa langsung dikasih ya, DHCP server melayani, klien meminta langsung dilayani oleh DHCP server. Terus selanjutnya yaitu FTP, File Transfer Protocol. Apa itu File Transfer Protocol? Nah, itu salah satu aplikasi yang disediakan server di dalam jaringan yang memberikan pelayanan berupa pengiriman suatu file ke PC yang lain atau ke PC klien. Misal kita ingin mentransfer sebuah file dari komputer satu ke komputer lain. Nah, itu kita bisa menggunakan FTP ya. Kecepatan datanya juga tergantung dari jenis kabelnya ya. Ini analoginya dari klien ke server ya. Dari pertemuan hari ini cukup sampai di FTP server. Untuk selanjutnya, untuk web server dan selanjutnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk daftar hadir diisikan di dalam, ada di link deskripsi ya. Link daftar hadirnya saya cantumkan di deskripsi channel ini. Jangan lupa ya, diisi, jangan sampai tidak absen, karena nanti untuk termasuk nilai ya, nilai saya ambilkan dari absensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.